memasuki materi yang pertama, yaitu tentang isim isyarah. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu isim isyarah, kita perlu mengetahui secara dasar apa yang dimaksud dengan isim. Dalam bahasa Arab, isim itu adalah sebuah kata benda. Nah, dalam isim ini, dalam pembelajaran bahasa Arab, isim ini terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang isim isyarah. Dalam bahasa Arab, yang dimaksud dengan isim isyarah itu adalah kata tunjuk atau sebuah kata yang berguna untuk menunjuk sesuatu. Jadi, langsung saja kita tulis isim isyarah. Yaitu yang memiliki arti kata tunjuk. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah kata itu isim isyarah, isim ma'rifah atau lainnya? Adapun cara kita untuk mengetahui apakah kata itu isim isyarah atau bukan, kita perlu mengetahui ciri-ciri dari isim isyarah tersebut. Nah, isim isyarah ini, kawan-kawan, terdiri dari beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama itu isim isyarah ini menunjukkan benda itu jauh atau dekat. Adapun contohnya, kalau seandainya benda itu dekat, maka kita memakai kata hadza. Hadza ini adalah kata dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Misalnya, sebagai contohnya yaitu hadza qalamun, yang artinya adalah pena itu dekat. Nah, jadi hadza ini digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang berada dekat dengan kita. Yang kedua yaitu untuk menunjukkan kata benda yang jauh, itu kita menggunakan tilka. Kalau untuk laki-laki. Jadi misalnya kita ingin menunjukkan bahwa kursi itu jauh. Nah, jadi kita menggunakan kata tilka. Adapun contohnya yaitu tilka kursiun. Artinya adalah kursi itu jauh. Oke kawan-kawan, itulah ciri-ciri yang pertama dari isim isyarah. Selanjutnya kita lanjut dengan ciri-ciri yang kedua. Adapun ciri-ciri kedua dari isim isyarah ini yaitu menyesuaikan jenis kata, kawan-kawan. Seandainya kata ini untuk menunjukkan sesuatu yang ditetapkan sebagai laki-laki, itu kita menggunakan hadza dan dzalika. Sedangkan kalau kata itu untuk menunjukkan barang yang ditetapkan sebagai perempuan, maka kata-kata yang digunakan itu adalah hadhihi dan tilka. Itu ciri-ciri yang kedua. Jadi jika ini untuk menunjukkan barang yang ditetapkan sebagai laki-laki, maka yang kita gunakan itu adalah hadza dan dzalik dan tilka. Nah, jika untuk perempuan, maka kata yang kita gunakan yaitu hadhihi dan tilka. Oke kawan-kawan, adapun contoh dalam isim isyarah ini, seperti tadi kan saya telah menjelaskan bahwa beberapa ciri isim isyarah itu ada dua. Yang pertama, jika kata tunjuknya itu untuk dekat, itu kita pakai hadza. Namun jika kata tunjuknya jauh, maka itu kita pakai tilka. Nah, ciri-ciri yang kedua itu yaitu dia menyesuaikan kapan. Jika kata ini termasuk dalam bagian untuk laki-laki, maka yang kita pakai itu adalah hadza dan dzalika. Nah, jika itu untuk perempuan, maka kata tunjuk yang kita pakai itu adalah hadhihi dan tilka. Adapun contoh kalimat dari isim isyarah ini, yaitu saya berikan satu contoh. Adapun contohnya yaitu hadza, contohnya itu hadza talibun. Hadza talibun. Nah, ini artinya adalah murid ini. Nah, murid ini adalah murid laki-laki.
Karena apa? Karena ini menggunakan hadza. Kalau menggunakan hadhihi itu artinya menunjukkan bahwa murid itu adalah perempuan. Oke kawan-kawan, sekian video materi pertama dari saya, yaitu tentang isim isyarah. Oke teman-teman, setelah membahas materi pertama tadi, saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi kedua kali ini, yaitu tentang alamat isim. Nah, dalam bahasa Indonesia, alamat isim itu artinya adalah tanda-tanda isim atau sebuah tanda-tanda yang membantu kita untuk mengenal bahwa itu adalah isim. Nah, adapun tanda-tanda isim, kalau dalam bahasa Arab itu yang pertama itu kata akhirnya biasanya ditandai dengan tanwin. Nah, jadi contohnya yaitu kitabun. Nah, apabila kita menemui kata dalam bahasa Arab yang akhirnya ada tanda tanwin, nah itu berarti itu adalah sebuah isim. Adapun tanda yang kedua yaitu isim ini biasanya dapat diawali dengan alif lam. Adapun contohnya yaitu al-madrasah. Nah ini kawan-kawan. Jadi apabila kita belajar bahasa Arab atau membaca teks bahasa Arab, apabila ada kata yang di depannya diawali dengan alif lam, maka itu adalah sebuah isim. Dan ciri-ciri yang terakhir yang bisa menunjukkan bahwa itu isim adalah isim ini bisa dimasuki oleh huruf jar. Huruf jarnya ada berapa jenis? Ada mim, ila, an, ala, fi, fa. Contohnya misalnya kita ingin masukkan huruf jar di isim. Nah, kita tambahkan misalnya huruf fi, jadinya al-madrasah. Ini jadi fil madrasah. Nah, itulah kawan-kawan tanda-tanda isim yang bisa kita gunakan untuk membedakan apakah itu isim ataupun fi'il. Sekian materi kedua yang dapat saya jelaskan. Baik teman-teman, setelah tadi saya membahas dua materi tentang isim, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fi'il secara umum saja. Saya akan menjelaskan sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan fi'il. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab itu kan fi'il kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesia itu adalah artinya kata kerja. Nah, adapun contoh dari fi'il yang bisa kita lihat dalam bahasa Arab itu misalnya daraba. Yang artinya adalah memukul. Nah, itulah yang dimaksud dengan fi'il secara umum. Fi'il ini dalam secara umum itu terbagi menjadi tiga. Ada itu yang namanya fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan fi'il amal. Nah, untuk penjelasan selanjutnya itu nanti ada penjelasan khususnya. Di sini saya akan menjelaskan secara umum saja apa itu fi'il. Oke, terima kasih kawan-kawan. Semoga video yang saya buat kali ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.